Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Agustan ini dalam keadaan sakit, telepon rekannya sesama ustadz tetapi tidak sesuai dengan harapannya. Yang dia dapati hanya kekecewaan. Ini kata Agustan ya. Yuk kita simak. Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim, khususnya ustadz-ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah? Itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload aja. Ini orang menurut saya sangat lucu ya. Ada beberapa hal yang saya mau bilang. Yang pertama, dia bukannya berdoa sendiri kepada Tuhannya di agama Islam ya. Malah dia meminta-minta didoakan sama rekannya yang dia anggap sudah menjadi saudara. Kalau dalam Alkitab berkata, jangan berharap kepada manusia. Kalau berharap yang ada kekecewaan ya. Berharaplah kepada Tuhan. Nah, bisa jadi ini bisa jadi ya. Dulu dia kecewa di Kristen, mungkin karena melihat manusia, lalu dia berpindah ke agama Islam ya, mungkin ya. Sekarang dia mengalami hal yang sama. Ketika dia kecewa, dia berpikir akan pindah lagi. Terus, ada yang bertanya begini, kalau dia mau ke Kristen lagi bagaimana Bang? Menurut saya, kalau dia mau ke Kristen lagi, hanya karena kepahitan kepada sesamanya orang Muslim ya, mending nggak usah ke Kristen lah. Anda bisa bayangkan ketika dia di Kristen, bisa jadi dia akan kentuti Al-Quran ya kan. Nah, apa nggak perang agama nanti se-Indonesia ya kan. Mending nggak usah lah. Mending ya cari agama lain, atau agama lain yang boleh menghina-menghina atau apalah seperti itu ya. Oke, yang kedua, dia bilang di videonya yaitu lebih mudah menelpon pendeta. Nah, pendeta akan selalu datang mendoakan walau ditelepon di saat subuh juga ya. Nah, bapak saya seorang pendeta, kadang ada jemaat datang tengah malam pas lagi enak-enaknya tidur minta didoakan karena sakit atau kesurupan setan dan sebagainya. Nah, dia selalu siap untuk mendoakan orang itu. Nah, gak peduli apa agamanya, gak peduli apa gerejanya, pokoknya dia siap untuk mendoakan seperti itu. Nah, apalagi ini yang datang sesama orang Kristen ya, tentu dia sangat senang hati mendoakan walaupun itu di tengah malam. Nah, yang ketiga yaitu ada satu kisah dalam Alkitab begini di dalam Lukas pasal 15 ayat yang 11-22. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan berkata kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh,
Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saya mau katakan, tangan Tuhan selalu terbuka jika ingin kembali dengan tulus. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu. Sekali lagi, datang pada Tuhan karena kerinduan pada Tuhan, bukan karena faktor yang lain-lain, seperti misalnya kecewa lah, apalah segala macam. Datanglah dengan tulus, Tuhan masih welcome ya. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.